Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu, semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sini kita bisa melihat tanda bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang pencemburu. Artinya, Dia tidak mau diduakan. Dia tidak mau menjadi nomor sekian. Dia adalah yang harus yang pertama dan yang utama dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, jika kita mengaku beriman di hadapan Tuhan, maka dalam hidup ini yang pertama dan yang utama adalah Allah itu sendiri. Dan kalau Allah itu sendiri yang sebagai yang utama dan yang pertama, maka kita mau untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya pada Dia semata. Dan kalau kita menyerahkan hidup pada Dia semata, Dia akan menjaga kita. Maka kalau kita berpikir, ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mohon berkat Tuhan, mohon supaya Tuhan itu menyelenggarakan kehidupan kita, berarti tanda bahwa kita itu mau menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Tuhan kita jadikan yang pertama dan yang utama dalam hidup ini. Dan ini yang membuat kita merasa mengalami berkat itu. Kenapa? Karena Tuhan itu akan menjagai kita. Tuhan akan mencukupkan segala macam kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan. Kita tetap melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita hidup di dunia ini. Dan kalau kita masih melakukan itu, Tuhan akan mencukupkan itu semuanya. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan supaya kita tetap bisa bertindak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Tuhan menyempurnakan apa yang kita lakukan itu. Karena Tuhan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Lalu, selain yang berikutnya adalah, barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Berarti tanda bahwa di sana kita harus memikul tanggung jawab kehidupan kita. Tanggung jawab yang mana? Ya, tanggung jawab yang menjadi tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan dalam kehidupan beriman ini sesuai dengan panggilan yang kita lakukan. Dan kalau sesuai dengan panggilan yang kita lakukan ini, tentu saja dalam setiap panggilan mempunyai tanggung jawab tertentu. Dan apakah kita juga mampu untuk memikul tanggung jawab itu? Terutama dalam memikul tanggung jawab adalah kita sebagai orang Kristiani, dalam kita melakukan tugas di tengah masyarakat, seringkali kita dibani dengan istilahnya itu tanda kutip kekristenisasi. Ini menjadi semacam salib kita juga. Beban kita juga. Tetapi beban itu bukan beban karena aspek-aspek dosa yang kita lakukan. Tetapi beban tanggung jawab karena kita menjadi pengikut Tuhan. Membawa itu juga.
Jadi membawa beban karena kita dianggap kristenisasi. Tetapi sebetulnya kita hanya mau melakukan kebaikan-kebaikan karena kita murid Kristus. Tetapi bagi orang yang tidak tahu dan tidak mengenal yang namanya hidup Kristiani, dianggap itu memperkenalkan. Tetapi pendek kata, kalau itu memperkenalkan ya tidak apa-apa, karena Tuhan sendiri itu memang ingin untuk diperkenalkan kepada semua orang. Dan kalau kita sudah memperkenalkan Tuhan di tengah masyarakat, nanti Tuhan sendiri yang akan bertindak. Bukan kita mau mengkristenkan orang, bukan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk bisa mengkristenkan orang. Kita hanya memperkenalkan kehidupan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Dalam tutur kata, dalam tindakan, kita harus mencerminkan kehadiran Tuhan. Ini juga menjadi salib yang harus kita lakukan. Karena Tuhan sendiri telah memberikan salib itu. Dan salib itu adalah salib yang membahagiakan. Kenapa? Karena akhir salib yang kita panggul itu adalah mendatangkan kebangkitan. Dan kebangkitan itu adalah keselamatan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Jadi ada dua hal itu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan beriman kita, supaya kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat merenungkan.